Selamat datang di RSUD Budi Asih. RSUD Budi Asih adalah rumah sakit pemerintah yang memiliki 2 gedung. Gedung Safir terdiri dari 11 lantai dan Gedung Zamrud terdiri dari 8 lantai. Bangunan yang cukup besar ini biasanya mampu menampung sekitar 2.000 orang lebih. Yang terdiri dari petugas, pasien, serta pengunjung lainnya. Maka kami berupaya menjaga keselamatan semua orang yang berada di lingkungan RSUD Budi Asih. Kode Yellow diaktifasi saat terjadi kedaruratan bencana internal maupun eksternal. Jika lift mengalami henti operasional, maka security perlu segera melakukan pengecekan unit dan melaporkan kepada Chief dan IPSRS. Orang yang terjebak di dalam lift bisa menghubungi nomor kontak darurat IPSRS 112 ekstensi 0 atau 8090282 ekstensi 0. Tunggu bantuan petugas datang. Jika terjadi kegagalan sistem kelistrikan, secara otomatis suplai energi akan beralih ke genset. Dalam 10 detik, tim IPSRS akan mencari penyebab dan melakukan perbaikan. Sementara petugas dapat menggunakan lampu emergensi yang berada di IGD. Jika terjadi kegagalan otomatis genset, maka IPSRS segera melakukan pengecekan unit dan menyalakan secara manual. Tim ATEM akan melakukan pengecekan alat medis. Jika terjadi kebocoran gas medik, maka segera laporkan ke tim terkait. Tim gas medik segera melakukan pengecekan gate valve dan menangani kebocoran sementara. Jika tidak dapat tertangani, maka segera hubungi pihak eksternal terkait untuk mendapatkan bantuan. Jika terjadi kegagalan fungsi mesin IPAL, operator mesin IPAL akan melaporkan ke unit Kesling, lalu melakukan pengecekan penyebab kerusakan dan menyalakan mesin IPAL cadangan sementara waktu. Jika terjadi kebocoran instalasi air, maka IPSRS akan mencari sumber penyebab kebocoran dan melakukan pengalihan ke sumber air lainnya yang tersedia sementara waktu. Jika terjadi gangguan jaringan internet, maka tim Datin akan melakukan identifikasi penyebab kendala. Jika kendala bersumber dari server eksternal, maka jaringan akan dialihkan ke server Diskominfo. Begitu pula sebaliknya. Jika terjadi gangguan jaringan komunikasi, maka koordinasi antar petugas dapat dilakukan melalui Optel dengan UPS atau Handi Talki untuk sementara waktu. Jika terjadi kegagalan sistem heating ventilation and air conditioning atau HVAC, petugas IPSRS akan melakukan pengecekan penyebabnya, menelusur lokasi yang terdampak, serta melakukan perbaikan. Jika kendala belum dapat ditangani, maka IPSRS dapat menghubungi pihak eksternal. Kedaruratan eksternal yang mungkin terjadi yaitu kecelakaan massal, keracunan massal, dan KLB. Jika hal tersebut terjadi, maka tim UGD perlu selalu siap siaga untuk memberikan penanganan. MOD akan memonitor secara berkala ketersediaan petugas medis, sarana prasarana, alat kesehatan, dan pelayanan lainnya seperti laboratorium dan farmasi. Jika pasien memerlukan penanganan lanjutan, maka pasien bisa dirujuk ke rumah sakit lainnya. Tim security perlu memastikan keamanan area rumah sakit. Tim humas akan menyampaikan jumlah korban kepada BOD secara berkala. BOD akan menyampaikan update progres penanganan bencana kepada lintas sektor terkait dan memastikan situasi kondusif. Tetap tenang dalam menghadapi keadaan darurat bencana. Mari bersama-sama menjaga keselamatan kita semua.